Video sebelumnya aku cerita tentang pengalamanku ke Bali. Perjalanan itu kurang lebih 4.000 km. Jadi di video ini gue akan membagi pengalaman gue menggunakan motor ini secara spesifik dalam 4.000 km tersebut. Mengulas sedikit tentang motor ini yang relevan tentang touring adalah ini termasuk motor kecil dengan mesin 225 cc. Mungkin kecil adalah relatif, tapi ini termasuk motor kecil. Dia mempunyai posisi duduk yang relatif relaxed dengan kaki di depan posisi duduk. Motor ini spesifik juga ditambahi peninggi stang supaya posisi duduknya sangat relax, sangat nyantai. Nggak ada bagian tubuh di mana ada yang agresif dan sebagainya. Dan ini pengaruh besar dalam pengalaman saya touring. Dalam topik modifikasi, motor ini ada lampu tembak, cup holder, phone holder. Motor ini juga ada USB fast charging, mungkin ini dapat dari dealer atau apa saya kurang tahu, tapi ada chargernya USB. Bracket belakang yang menampung box shot SH39. Tapi untuk perjalanan kemarin, aku menggunakan soft bag yang di atasnya bisa dilipat, buatan Shad juga. Sekarang kita tahu apa yang gua review pada kali ini. Mari kita mulai ke performa mesin. Mesinnya adalah mesin 225 cc. I find that cruising pakai motor ini paling sekitar 80, mungkin 90 km per jam. Tapi di atas itu mungkin revving motornya terlalu berlebih, jadi kurang nyaman ya. Tapi bagusnya untuk akselerasi dari misalkan stoplight hingga ke cruising speed itu nggak makan waktu banyak sih, karena torsi yang banyak itu. Percepatan 0 hingga 60 ini sekitar 4 detik ya, karena ya from stop dia look at this cat. Ya dengan mesin peak torque 20 Nm di RPM 3700-an itu gila banget sih motor sekecil ini. Ya nggak, Cing? Dan juga dengan torsi sebanyak ini di motor sekecil ini, kalian nggak harus khawatir bawa bagasi sebanyak apapun. Motor ini bisa handle dan di tanjakan apapun tuh amazing. Karena dia mesin kecil, irit BBM. Ini tanknya 14 liter, bisa kebayang lah 14 kali 40, karena motor ini bisa 40 liter per kilometer. 40 km per liter, 40 kali 14 berapa? Ya gitulah, hitung. Selanjutnya, comfort dan ergonomi untuk duduk ya. Di sini joknya itu gede, jadi banyak tempat untuk shifting depan belakang. Karena pas touring, quick tip ya, kalau misalkan pegel gitu masih bisa pindah posisi biar lengannya ya beda bentuk. Soalnya kalau gini terus berjam-jam pegel kali ya. Kalau misalkan mundur dikit, udah posisi semua tubuh kita tuh berubah. Dan motor ini bisa mengakomodasi tempat duduk fleksibel istilahnya. Ya nggak? Geleng-geleng doang. Secara fitur dan elektronik kurang lebih nggak gua pakai ya, meskipun ini ada lampu tembak. Ini lampu tembak dan fitur-fitur lainnya kayak ABS itu nggak pernah kepake karena touring saya kemarin itu nggak begitu kayak fast pace atau kayak bener-bener nyantai aja, karena emang karakter motor ini nyantai, very comfortable. Meskipun ya bisa ada rider mode, ada ABS, ini masih mau chill ya, jadi nggak begitu kepake. Mungkin yang paling kepake nih charger USB. Charger USB itu killer banget, apalagi pas touring, karena kayak punya, kalau misalkan punya HP ya, kalian pasti punya HP lah. Itu udah kerasa kayak punya head unit di motor gitu. Mungkin fitur yang mungkin kalian pakai adalah flash high beam, karena di kiri itu udah gampang banget dipencet biar bisa ngedim orang lah kalau misalkan ada yang nggak di jalan. Oh ya, untuk phone holder hati-hati kalau hujan aja. Phone holder udah. Oh ya, comfort item yang paling penting pas saat riding adalah cup holder, karena pas touring itu perlu banget yang namanya minum, karena kadang berjam-jam bisa riding dan lupa minum. Nah, punya cup holder ini penting banget, karena kalian juga nggak mau naruh botol di tas karena takut bocor kan ya. Maka ada cup holder. Suspension di motor ini buat touring amat sangat plush ya, empuk.
No complaints, mungkin terlalu empuk buat jalan raya, tetapi kalau buat chill riding maybe no complaints. Apalagi buat pakai luggage, pakai barang-barang di belakang itu lebih empuk lagi. Mungkin karena gua orangnya cuma 50 kilometer. Wow. Gua beratnya cuma 50 kg. Jadi dikasih luggage suspensinya lebih neken gitu. Ibaratnya kayak motor-motor matic Yamaha kalau pakai penumpang lebih empuk kan ya. Ya gitu loh, nggak ngomong dong. Minusnya mungkin di comfort, mungkin remnya ya. Remnya it does the job, tapi feelingnya spongy gitu, kayak agak kurang srek gitu, nggak precise kayak motor-motor ya yang gue biasa Yamaha. Tapi it still does the job very well, apalagi ada ABS. Apa tuh ABS? ABS adalah anti-lock braking system. Jadi kalau ngerem dadak itu remnya nggak bakal ngunci. Ronin ini cocok buat touring. Mungkin nggak touring kencang, tapi motor ini akan mengirimkan kalian ke destinasi meskipun lambat. Dan menurut gue ini motor ini spesial karena dia itu sangat stabil di ukuran motor 225 cc. Dan setahu gua motor yang lain mungkin karena geometri dia lebih tinggi dan posisinya itu lebih sporty, sehingga ada trade off biar gimana ya, lebih nggak stabil. Dan ini motornya stabil meskipun ya berat. But anyways, itu adalah review motor TVS Ronin gua untuk touring selama 4000 km. Ya, kalau kalian enjoy, subscribe buat video-video Ronin lagi atau ya motor lainnya, atau kalian yang punya motor keren kasih ke sini. Anyway, subscribe and bye-bye. Peace. Feeling so cold. Shout out to Rio Janeiro untuk filming. Ini agak windy ya.